นี้จะต้องถูกแก้ด้วยแป้งและสภากรรมการ วันนี้แป้งได้ตัดสินใจแล้ว Kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk musisi ternama Ari Lasso. Mantan vokalis Dewa 19 itu pun mengungkapkan kekecewaannya secara belak-belakan melalui media sosial pribadinya. Dalam unggahannya itu, Ari Lasso menuliskan sebuah kalimat yang tampaknya ditujukan kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Selain itu, dalam keterangan unggahan lainnya, Ari pun juga menuliskan kata kasar dalam bahasa gaul khas Surabaya yang menegaskan kekesalannya terhadap hasil pertandingan. Unggahan itu pun langsung menarik perhatian warganet, termasuk sejumlah figur publik. Salah satu yang turut merespon adalah personel slang Ivanka yang memberikan emoji tertawa hingga menangis. Hal itu pun lantas menunjukkan bahwa publik figur tanah air pun menyadari bahwa Sintayong masih layak untuk menangani skuad Garuda. Selain tanggapan dari kalangan musisi, warganet pun juga ramai-ramai membandingkan strategi yang diterapkan pelatih sebelumnya Sintayong dengan taktik Kluivert dalam pertandingan kali ini. Bahkan tak sedikit netizen yang menyebut ketum PSSI Erick Thohir melakukan blunder besar. Sementara itu, Ole Romeni sebagai satu-satunya pencetak gol membongkar awal petaka yang membuat skuad Garuda bertekuk lutut di markas Australia. Striker Oxford United itu menegaskan kecewa. Menurut Ole, timnas Indonesia sejatinya tampil baik di awal pertandingan. Bahkan, skuad Garuda punya peluang unggul setelah mendapatkan hadiah penalti usai Rafael Strike dilanggar. Namun demikian, kegagalan Kevin Dix mengeksekusi penalti pun membuat mental para pemain runtuh. Lebih jauh lagi, Ole Romeni mengaku bangga bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia. Apalagi dia menandainya dengan mencetak gol. Dia pun menegaskan timnas Indonesia akan bangkit, yakni saat menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain mengenai pertandingan, sosok ini menjadi paling dicari oleh penggemar timnas Indonesia saat skuad Garuda memperjuangkan mimpinya untuk lolos Piala Dunia 2026. Tak lain dan tak bukan adalah STY, pelatih yang sebelumnya berhasil membuat gebrakan hingga Merah Putih kini berani bermimpi untuk tampil di World Cup. Meski di akhir ia menjabat sebagai nahkoda timnas Indonesia sempat terjadi intrik, namun rupanya itu tidak mengendurkan rasa cinta STY pada skuad Garuda. Hal itu dibuktikan dengan kehadirannya di sebuah kafe bernama Plus 62 untuk menonton langsung perjuangan JIZ dan kawan-kawan melawan Australia. Tentu ini menjadi sebuah sikap yang bisa dibilang cukup menyentuh hati. Sepertinya memang rasa cinta STY pada skuad Merah Putih tak luntur begitu saja meski ia kini tak lagi menjadi nahkodanya. Sebelumnya, sikap bijaksana pun juga ditunjukkan oleh pelatih anyar Patrick Kluivert, di mana dalam konferensi pers, Kluivert mengakui bahwasannya menjadi pengganti Sintayong di timnas Indonesia tidaklah mudah. Terutama karena memang pelatih asal Korea Selatan itu sudah memberikan banyak hal bagus bagi tim Merah Putih. Namun yang menjadi menarik adalah di tengah-tengah perjuangan Indonesia meraih mimpi menembus Piala Dunia 2026, gebrakan mengejutkan justru menimpa rival skuad Garuda Thailand. Sebagai informasi, Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FAT sedang menghadapi krisis besar setelah dituduh menjual data taktis penting tim nasional dan Thai League kepada sebuah perusahaan asal Malaysia. Skandal ini pun memicu kemarahan para penggemar dan pakar sepak bola Thailand, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi, tanggung jawab, dan masa depan sepak bola Thailand. Bahkan menurut laporan BBC Thailand di bawah kepemimpinan mantan Presiden Somyot Phompanmuong, FAT menandatangani kontrak hingga tahun 2028 yang memberikan akses kepada sebuah perusahaan Malaysia untuk menganalisis data mendalam mengenai strategi tim-tim Thailand. Keputusan ini pun dianggap sebagai kesalahan fatal karena memberi keuntungan bagi lawan langsung seperti Malaysia dalam pertandingan internasional. Statistik pun menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, Thailand memang hanya menang 2 kali, seri 3 kali, dan kalah 4 kali saat berhadapan dengan Malaysia, di mana itu angka yang cukup mengkhawatirkan.
Itulah mengapa tindakan FAT menjual informasi penting kepada pihak luar, terutama kepada negara rival seperti Malaysia menimbulkan banyak pertanyaan, yakni tentang motif sebenarnya dan keuntungan yang didapat Thailand dari perjanjian ini. Sementara itu, situasi kurang baik pun juga menimpa Vietnam, di mana pelatih Kim Sang-sik dibuat pusing pemain mudanya usai timnas Vietnam harus bersusah payah untuk mengalahkan tim berperingkat 180 FIFA di laga persahabatan. Hal ini cukup membuat pelatih berkebangsaan Korea itu terlihat termenung ketika memasuki ruang konpres pasca pertandingan persahabatan Vietnam melawan Kamboja pada hari Rabu kemarin. Memang dalam friendly match ini Vietnam berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor tipis 2-1. Tapi rupanya kemenangan itu memunculkan keresahan. Untuk itulah meski menang, Kim Sang-sik seperti tidak terkesan dengan performa anak asuhnya, khususnya terhadap para pemain muda. Berbeda halnya dengan Thailand dan Vietnam yang saat ini sibuk untuk mengkoreksi internalnya, Malaysia justru masih saja mencari masalah kepada Indonesia. Ya, tak ada angin, tak ada hujan. Netizen Malaysia tiba-tiba berikan sindiran buat skuad Garuda, dan itu terjadi saat sebelum laga melawan Australia. Dilansir dari akun @OneFootballM, mereka pun tiba-tiba memposting foto kekalahan timnas Indonesia dari Malaysia di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2019 lalu. Sontak postingan itu pun langsung mendapatkan reaksi beragam dari warganet, terutama penggemar timnas Indonesia yang mempertanyakan maksud unggahan tersebut. Tentu hal-hal receh seperti ini haram hukumnya untuk sampai ke telinga para pemain Garuda, apalagi sampai berdampak pada psikis mereka. Tentu saat ini fokus utama Merah Putih adalah melanjutkan perjuangan dengan menjamu Bahrain pada 25 Maret mendatang.